Gunung Padang terletak di dua kampung, yaitu sebelah timur berada pada Kampung Gunung Padang dan sebelah barat berada pada Kampung Cipanggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kata Padang dalam bahasa Sunda berarti caang atau terang benderang. Ada juga pengertian lain dari istilah Padang, yaitu pa, tempat, da, besar, agung, dan hyang, eyang, moyang, leluhur. Dari ketiga kata tersebut, kemudian kata Padang dimaknakan sebagai tempat agung para leluhur. Situs ini dapat dicapai dengan perjalanan darat, yakni dengan kendaraan roda 4 dan 2. Kalau kita lihat secara arkeologi, sebenarnya situs ini termasuk kelompok situs prasejarah yang ditemukan kembali. Pernah dicatat oleh para peneliti Belanda, baik Verbeek maupun Krom. Mereka sudah menyebutkan nama Gunung Padang saat itu. Bisa jadi pada saat itu nama Padang ini diberikan oleh masyarakat Sunda yang sudah hidup di sekitar Cianjur pada saat itu. Dan Padang dalam istilah Sunda itu sesuatu yang lapang, luas, pandangan kemana-mana. Ya mungkin tidak, ini nama Padang di belakang nama gunung ini tidak terkait dengan etnik di Indonesia, tapi adalah sesuatu yang lapang dalam tradisi masyarakat Sunda. Kalau kita lihat lingkungan situs Gunung Padang, ini dilingkungi oleh bukit gunung disebut dalam istilah Tatar Sunda. Di sebelah selatan ada Pasir Empet, itu juga satu tinggian geologinya. Di sebelah barat ada pasir Gunung Karuhun, Pasir Pogor, dan Pasir Malang atau Gunung Malang di sebelah barat. Kalau kita kaitkan dengan proses kegeologian ini berada di tengah kaldera sebenarnya. Nah, kaldera itu merupakan sisa dari gunung api aktif yang kemudian sudah mati oleh geolog senior Profesor Sutino Bronto. Ini disebut sebagai bekas dari gunung api purba Karyamukti. Jadi di bawah Gunung Padang itu sebenarnya kegeologian, di atasnya yang budaya. Jadi gunung api purba pada masa aktifnya mengeluarkan lava membeku kemudian merekah membentuk kolumnar join, itu jutaan tahun yang lalu. Kemudian baru datang manusia prasejarah, ini masuk dalam kajian secara arkeologi, masuk dalam kelompok ras Austronesia yang punya tradisi pengagungan arwah leluhur, dan mereka membuat media-media pengagungan arwah leluhur itu salah satunya di tempat puncak-puncak yang tinggi, karena di situ mereka mengagungkan kegiatan arwah leluhurnya mereka dan kemudian dihadapkan puncak yang lebih tinggi lagi. Jadi inilah salah satu bentuk visualisasi budaya yang terkait dengan ritual atau religi yang pernah hidup di Tatar Sunda pada masa lalu. Penemuan situs Gunung Padang dalam ranah arkeologi Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu baru sebenarnya, karena penelitian arkeologi di Indonesia sudah diawali oleh penelitian oleh bangsa asing, di antaranya adalah Belanda. Penemuan situs Gunung Padang kalau berdasarkan literatur yang ada itu sudah tercatat sejak 1891, dicatat oleh Verbeek, dan setahun sebelumnya dari catatan Verbeek itu pernah juga ada pembesar Belanda atau orang Belanda yang datang sini namanya Tuan Korte, dan itu diceritakan oleh Verbeek dalam daftar inventarisasinya. Kemudian tahun 1914 datang lagi N.J. Krom melakukan inventarisasi di sini dan menyebutkan catatannya hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Verbeek. Yang menarik dari dua catatan itu bila kita bandingkan dengan sekarang kalau kita naik ke Gunung Padang ada 5 teras, sementara Verbeek dan Krom hanya mencatatnya 4 teras. Saya menduga karena satu-satunya akses yang mudah untuk datang ke Gunung Padang masa lalu itu lewat Gunung Melati, jadi mereka datang dari atas turun ke bawah. Bisa jadi pada saat Verbeek datang ataupun Krom datang 1914, sebagian besar situs Gunung Padang ini terutama di teras satunya masih tertutup semak belukar. Begitu juga dengan sisi sebelah utaranya sampai ke sumur itu. Sisi sebelah utara masih ada tangga yang masih utuh sejak ditemukan kembali sejak tahun 79. Kemudian di bawahnya lagi ada sumur. Memang antara tangga yang masih utuh ke sumur itu ada
struktur yang sudah hilang dan kemudian longsor. Longsor-longsornya itu masih bisa kita lihat di sisi sebelah utara Gunung Padang. Kemudian sejak ditemukan kembali pada tahun 1979 dilaporkan ke Dinas Kebudayaan, dan pada tahun sejak 80, 82, 83, 84 mulai efektif itu penelitian. Semak belukar dibuka sehingga terbukalah ke 5 teras situs Gunung Padang itu. Hanya menarik juga pada penelitian awal itu, sumur tidak dimasukkan, itu hanya disebutkan jamban saja. Dan di situ saya mencoba mencari pemahaman apa kaitan antar sumur kemudian dengan struktur punden berundak ini. Saya kaitan juga dengan apa pendapat yang dikemukakan oleh baik Krom dan Verbeek. Dia mengatakan situs Gunung Padang berfungsi sebagai tempat penguburan. Dari hasil ekskavasi baik yang dilakukan oleh Pusat Arkenas maupun oleh Balai Arkeologi Jawa Barat yang saya memimpin ekskavasi di sini, saya tidak menemukan sisa penguburan. Kuat dugaan situs Gunung Padang ini karena tradisi yang berkembang itu sejak masa lalu itu bukan tradisi megalitik, tapi ada tradisi pemujaan arwah leluhur. Situs Gunung Padang ini saya simpulkan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur. Itu digunakan sebagai tempat upacara. Ekskavasi tidak hanya kita lakukan untuk membuktikan itu bukan tempat penguburan, tapi kita juga lakukan ekskavasi untuk bagaimana rancang bangun dari punden berundak Gunung Padang ini. Jadi saya melakukan ekskavasi baik di teras 1, teras 2, teras 3, teras 4, dan di situ juga kita bisa melihat bagaimana lingkungan masa lalu sebelum punden berundak ini dibangun. Dibangun di daerah yang lereng, sisi utara ada yang lereng ke utaranya, ke sisi barat, itulah dia lakukan konsolidasi. Dia susun balok-balok batu ini, yang balok-balok batu ini dari ekskavasi juga kita buktikan bahwa sumber batuannya dari Gunung Padang itu sendiri. Jadi pada saat mereka membangun punden berundak ini, mereka cari batu, mereka pilih batu, kemudian mereka susun batu sesuai dengan tempatnya. Bisa kita bandingkan besaran batu di teras 1 sampai teras 5 itu dalam ukuran yang berbeda. Nah inilah secara ilmiah kita bisa menerapkan teori energi. Semakin jauh dari sumber bahan, semakin kecil bobot dari batuan yang mereka gunakan untuk kebutuhan upacaranya. Tapi untuk kebutuhan khusus, misalnya mereka butuh meja batu, mereka butuh bagian puncak tertinggi sebagai akhir upacara, menhir itu mereka buat besar. Apabila di lingkungan columnar join nggak ada sitting joinnya, mereka cari tempat yang lain. Bisa kita lihat di teras 1 ada meja batunya, kemudian di teras tertinggi, teras 5, bagian akhirnya itu ada menhir yang cukup besar. Itu butuh tenaga yang besar untuk membawa ke situ. Untuk batas-batas situs memang pernah terjadi perdebatan karena ada pandangan-pandangan lain. Karena mereka melihat bentuk batu yang tersebar di beberapa lokasi di sekitar Gunung Padang. Gunung Padang setelah sekian lama terbentuk dari proses gunung api, kemudian dari catatan geologi, karena situs Gunung Padang ini berada di jalur atau di daerah kawasan yang rawan bencana, pernah terjadi longsor juga. Pertanggalan longsor terakhir yang kemudian meluruhkan columnar join yang ada di Gunung Padang itu dari geologi didapat sekitar 5.850 tahun yang lalu. Tetapi kronologi budaya situs Gunung Padang dari temuan arang di teras 1, di teras 2, 3, dan 4, di teras 5 saya tidak menemukan arang untuk pertanggalan. Saya dapat peroleh pertanggalan itu antara 117 tahun sebelum Masehi sampai 45 tahun sebelum Masehi. Artinya antara pembentukan columnar join dari sisa gunung api purba itu, rubuhnya struktur itu kemudian didirikan ada jentang waktu yang cukup panjang. Dan disitulah kemudian masyarakat pengagung arwah leluhur datang, mereka bangun punden berundak untuk kepentingan upacaranya pada saat itu. Situs Gunung Padang batas-batasnya dikelilingi oleh aliran sungai Cipanggulan dan Kali Cikuta. Sebelah utara untuk menuju teras 1 berupa lereng. Semakin ke selatan semakin tinggi.
Pada tengah-tengah terdapat anak tangga batu kolumnar join yang merupakan lanjutan dari anak tangga sebelumnya di pintu masuk situs sisi utara. Di teras 1 dari hasil fotogrametri dan hasil penggambaran kita bisa melihat beberapa klaster ruang di sini. Masyarakat masa lalu membentuk ruang-ruang persegi, ada yang disusun dengan kolumnar join atau balok batu yang dengan posisi rebah, ada yang membentuk membukit untuk persegi, ada juga dengan ruang persegi yang dibatasi oleh batu-batu yang dibuatkan berdiri, didirikan tegak. Dan di bagian tengahnya kemudian diberikan lantai juga terbuat dari balok batu. Dan di dalam itu juga dapat di klaster ruang itu ditemukan lagi ada batu datar. Nah, batu datar ini cukup menarik buat kita. Di tempat yang lain disebut meja batu, ada yang disebut dengan dolmen. Dalam ranah pemujaan roh leluhur, biasanya meja batu itu digunakan sebagai tempat meletakkan ubur rampe atau alat-alat yang digunakan pada saat upacara pada saat itu. Paling tidak di teras 1 ini ada 9 klaster ruang yang semuanya dibangun dan dibuat mengarah ke orientasi ke puncak Gunung Gede. Dan satu yang cukup menarik juga kita lihat di situ ada disebut dengan batu kecapi. Itulah yang sering dirituali oleh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat atau orang-orang tertentu yang ingin pandai berkesenian, mahir berkesenian. Dinding teras kedua merupakan turap dari teras kedua situs Gunung Padang. Pada turap berbentuk lereng ini, terdapat susunan batu dengan bentuk dan tinggi yang bervariasi. Teras kedua terdapat tumpukan batu-batu kolom andesit. Tumpukan batu ini kemudian disebut masyarakat dengan mahkota dunia. Pada bagian tengah mahkota dunia, terdapat pohon yang disebut dengan kimenyan. Selain itu, terdapat batu andesit yang dipasang berdiri, yang oleh masyarakat disebut sebagai batu duduk. Teras 2 terletak lebih tinggi daripada teras 1, dan antara teras 2 nanti ke atas tidak jauh berbeda ketinggiannya. Ini bisa kita kaitkan juga dengan perolehan bahan sebenarnya. Bagaimana di teras 1 dan teras 2, teras 3 sebenarnya sumber bahan itu ada di situ. Tapi yang banyak dieksploitasi besar kemungkinan itu dari teras 1. Semuanya itu dibangun dengan orientasi ke puncak Gunung Gede dalam bentuk susunan persegi. Ada yang berbentuk batu kursi karena ada bentukan-bentukan tertentu yang mereka kemudian dirikan seolah bentuk kursi. Dan juga ada yang didirikan dengan tegak yang seolah itu membentuk susunan batu melingkar. Susunan batu melingkar menjadi satu bagian yang tersendiri dari masyarakat prasejarah, bagaimana mereka berkumpul untuk menyampaikan pendapat, kemudian menyatukan pendapat. Makanya tidak salah ya kalau kita lihat dalam nilai luhur bangsa Indonesia, musyawarah mufakat itu menjadi bagian penting, dicatat sebagai simbol bangsa sampai sekarang. Teras 3 terdapat sebuah batu yang oleh masyarakat disebut dengan batu tapak kujang. Batu ini merupakan batu andesit dengan ukuran relatif besar dibandingkan batu kolom pada umumnya. Secara geologi ini merupakan batuan beku dari lava, kemudian membeku, merekah. Pada saat dia muncul merekah itu bisa saja ada material lain yang ikut terbawa pada proses pembekuan itu. Di material-material lain dalam proses pembekuan itu kemudian melapuk duluan. Nah, lapukan itu memunculkan berbagai macam bentuk oleh masyarakat, kemudian dipersonifikasikan. Ada disebut dengan bentukan kujang, kemudian tapak binatang, dan ada juga berbentuk bulat, bentuk garis segala macam itu. Pada teras keempat, sebaran batu kolom yang ada lebih sedikit, dan bahkan paling sedikit dari seluruh teras. Temuan struktur batu hanya tampak di sisi timur, berupa struktur berdenah segi 4 dan tumpukan batu di sebelah selatannya. Batu kolom setinggi 60 cm yang diletakkan di tengah-tengah struktur tersebut. Kalau secara struktur sebenarnya kita lihat itu susunan batu andesit yang didirikan tegak berbentuk persegi. Di dalam ruang itu, klaster ruang itu ada batu yang lepas. Oleh karena ada tradisi untuk mencapai suatu cita-cita, kemudian dikaitkan dengan batu Gunung Padang. Nah, batu yang terangkat itu dikaitkan dengan kemampuan manusia, kanuragan, kemampuannya gitu. Apabila batu itu bisa diangkat, dalam kepercayaan lokal itu akan tercapai cita-citanya. Tapi secara ilmiah kita nggak bisa membuktikan.
Itulah satu kepercayaan di tengah masyarakat. Teras terakhir dan tertinggi ini, sebaran batunya menunjukkan intensitas yang cukup banyak. Paling tidak, ada 5 buah klaster yang menunjukkan 5 buah struktur dengan bentuk denah yang cukup jelas terlihat. 2 klaster struktur batu berderet, sementara 3 klaster lainnya berderet di sebelah selatannya dengan orientasi barat ke timur. Ada 1 klaster ruang di teras 5 itu berhamparan balok batu, kemudian dibatasi oleh batu-batu andesit yang disebut dengan perlintasan Prabu Siliwangi. Itu banyak diziarahi, tetapi di balik batu itu ada lagi bagian akhir, sebenarnya puncak dari punden bergerak Gunung Padang ini adalah menhir yang sekarang roboh. Menhir itu cukup besar, batunya lumayan berat, tapi sekarang roboh. Kenapa roboh? Karena tanah di bawah menhir itu diambil untuk menjadi bekal atau jimat atau seperti apa, kemudian dibawa pulang. Ini sebenarnya kalau secara arkeologi saya interpretasikan bagaimana proses upacara dan waktu upacara yang terjadi pada masa lalu. Kuat dugaan proses upacara dilakukan pada saat-saat purnama. Karena orientasi utara selatan kemudian tiba-tiba berubah di teras 3 dan 4 timur barat, itu terkait dengan perjalanan bulan dan juga pada saat matahari terbit. Jadi puncak upacara pada masa itu bisa terjadi pada saat paginya. Dari hasil penelitian arkeologi yang kita lakukan dan berbagai interpretasi dan teori yang kita kaitkan dengan keberadaan situs Gunung Padang, dapat kita simpulkan di era 117 tahun sebelum Masehi itu, kelompok masyarakat yang ada di pendukung budaya seperti ini masih dalam kelompok kecil, hidup di semacam kampung-kampung kecil, semacam perdukuhan. Dengan kelompok masyarakat yang sedikit, kalau kita kaitkan dengan teori beberapa ahli arkeologi itu, jumlahnya antara 75 sampai 100 orang perkampungan mereka itu. Tapi yang menarik lagi, Pak, dengan kelompok yang kecil itu mereka bisa membangun punden berundak dengan ribuan balok batu ini. Jadi situs Gunung Padang mengandung harta karun yang luar biasa, bagaimana nilai-nilai luhur yang ada di tengah masyarakat masa lalu untuk masyarakat masa kini. Gunung Padang dibuat dengan teknologi yang sederhana. Dinding batuan disusun untuk mengonsolidasi lereng-lereng, tidak pakai sistem ikat, tidak pakai perekat segala macam. Dia itu juga dengan batu yang didirikan, sederhana didirikan, selesai. Dan itu rawan untuk bila diduduki, diinjak-injak. Marilah kita jaga situs Gunung Padang, jangan dirusak, sehingga nilai-nilai luhur, bentukannya juga bisa kita wariskan terus-menerus ke generasi mendatang. Sehingga mereka bisa mengintrospeksi diri, mereka bisa membaca sejarah bangsanya, bahwa kita hadir saat ini bukan ujuk-ujuk ada. Ada nenek moyang kita sudah mewariskan berbagai macam teknologi, salah satunya adalah situs Gunung Padang ini. Inilah budaya luhur bangsa kita yang ada di Tatar Sunda di Indonesia saat ini. Sejatinya, sebagai generasi muda, kebudayaan dan nilai luhur tentu harus kita jaga dan kita lestarikan. Karena nilai luhur dari nenek moyang kita merupakan bagian dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kunjungi, lestarikan, kunjungi,
betapa